Nah, ini pengantar dari tantangan Elia, itu pelayanan kami ya. Di situ kami punya situs www.theelijahchallenge.org. Nah, tujuan seminar tantangan Elia begini: melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung di Indonesia pada akhir zaman ini. Itu tujuan tantangan Elia. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, segala suku, segala kaum dan segala bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Artinya, manusia dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa di bumi akan diselamatkan, saudara. Nah, ini belum terjadi, belum genap. Jadi Matius 24 ayat 11, Yesus berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, yaitu semua suku, semua kaum, semua bahasa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya Yesus tidak akan datang kembali sebelum semua bangsa dijangkau, semua suku, kaum dan bahasa dijangkau. Matius 8 ayat 19. Karena itu pergilah, carikanlah semua bangsa, yaitu semua suku, semua kaum, semua bahasa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah memang amanat agung. Kita akan menyelesaikan amanat agung di Indonesia hanya dengan menjangkau semua suku-suku yang masih belum dijangkau. Artinya, di setiap suku di Indonesia harus ada orang-orang percaya atau gereja rumah yang bisa kabarkan Injil kepada orang suku itu dengan efektif dan berhasil. Nah, menurut para ahli misiologi, itu artinya sudah dijangkau. Maka itu, tujuan kami adalah melatih saudara-saudari menjalankan perintah Tuhan kepada murid-muridnya pada waktu mereka diutus memberitakan Injil. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya? Nah, mari. Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi, Yesus perintahkan kita menyembuhkan orang sakit, saudara. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit. Itu bedanya jauh di antara menyembuhkan orang sakit dan mendoakan orang sakit. Mendoakan orang sakit artinya kita berdoa kepada Tuhan menyembuhkan orang sakit, terus sembuh nggak sembuh urusan Tuhan. Itu artinya mendoakan orang sakit. Tapi Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit. Dia perintahkan kita menyembuhkan orang sakit. Menjalankan mujizat untuk orang sakit, saudara. Nah, bagaimanakah Tuhan Yesus mengajar dan melatih murid-muridnya menyembuhkan orang sakit? Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, yaitu otoritas kepada mereka, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi di sini Yesus memberikan kepada murid-muridnya kuasa ilahi. Kuasa ilahi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan mendoakan. Tapi menjalankan mujizat dengan menjalankan kuasa ini. Kuasa ilahi ini. Untuk menyembuhkan orang sakit. Ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Sudah dua kali. Ayat 1, ayat 2 kita lihat menyembuhkan
orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menjalankan mukjizat kesembuhan ilahi. Itu yang diperintahkan Tuhan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita pada masa kini. Nah, ini yang terjadi sebelum hari Pentakosta. Ini masih di Injil. Jadi tenaga dan kuasa ini, iaitu otoritas ini, tidak sama dengan karunia kesembuhan. Tidak sama, berbeda. Kapan baru ada karunia kesembuhan? Hanya setelah hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus turun baru ada karunia. Nah, jauh sebelum itu, pada masa Injil, Tuhan sudah memberikan otoritas kepada murid-muridnya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan. Terus, Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi mereka keliling bawa Injil. Bukan hanya bawa Injil saja, saudara, tapi menyembuhkan orang sakit, menjalankan kesemuan ilahi di segala tempat. Nah, hari ini juga kita harus menjalankan yang sama. Sama. Saudara, kita bukan cessationist. Kita percaya hari ini, masa kini juga terjadi mukjizat. Dan cara sama yang kita lihat di firman Tuhan. Jadi hari ini juga, kita harus kelilingi segala desa yang belum dijangkau. Dan sambil memberitakan Injil, seharusnya kita menyembuhkan orang sakit di segala tempat yang belum dijangkau. Nah, itulah tujuan tantangan Elia. Kita melatih pekerja-pekerja Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Terus Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, saudara, mereka ini tidak termasuk rasul-rasul. Bukan, mereka murid biasa seperti saudara dan saya, murid biasa. Terus mengutus mereka berdoa-doa menaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, apakah kepada ke-70 murid ini Tuhan juga mempercayakan otoritas dan tenaga itu? Ayat ke-9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Yesus perintahkan ke-70 muridnya untuk menyembuhkan orang sakit. Artinya, kuasa tenaga ilahi itu juga sudah dipercayakan kepada mereka, kepada ke-70 murid itu. Dan kami termasuk ke-70 murid itu. Itu termasuk kami, saudara. Ya, kami bukan rasul-rasul. Kami adalah murid yang biasa. Kami termasuk ke-70 murid itu. Yang kepadanya Tuhan memberikan otoritas, tenaga ilahi untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi saya ulangi ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi saudara, pada waktu kami keluar membawa Injil, misalnya kita masuk kampung yang belum dijangkau, terlebih dahulu kita menyembuhkan orang sakit. Sebelum memberitakan kerajaan Allah, terlebih dahulu kita menyembuhkan orang sakit, saudara. Kalau mukjizat itu, setelah mukjizat itu terjadi, mata mereka terbuka, saudara. Dan mereka akan terima Injil. Kenapa? Sudah menyaksikan buktinya. Buktinya itu mukjizat yang Allah mereka, yang kepercayaan mereka tidak mampu menjalankan, saudara. Nah, di sini saya mau kasih beberapa laporan dari pekerja-pekerja tantangan Elia yang terlatih di India. Pada masa kini kami giat sekali di India. Ya, walaupun selama 9 tahun saya dan isteri saya melayani di Kalimantan Barat, maka saya bisa berbahasa. Tapi masa kini ya, kami aktif sekali di India. Nah, ini satu laporan dari India. Di suatu kampung di India, ada seorang dukun yang anak perempuannya diserang oleh setan-setan. Dukun-dukun yang lain membenci dia dan mengirim setan-setan untuk menyerang anaknya. Sebagai dukun, dia sendiri mencoba membatalkan serangan itu dengan pakai ilmunya, tapi biar bagaimanapun dia gagal. Tiap hari keadaan
anaknya semakin memburuk sampai tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Akhirnya dukun itu menjadi sadar bahawa ilmu apapun biar dari dukun lain tidak akan melepaskan anaknya. Jadi kerana sudah jalan buntu, ia panggil pekerja-pekerja tantangan Elia kami yang sudah terlatih. Mereka datang dan dengan otoritas dalam nama Yesus mengusir setan-setan yang menyerangi anaknya. Mereka tidak mendoakan anak itu, tidak. Tapi mereka menjalankan otoritas. Akhirnya anaknya terlepas dan sembuh. Dukun itu serta isterinya bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu caranya, saudara. Mujizat dulu. Habis mujizat, mereka pasti percaya. Hatinya sudah terbuka, matanya sudah terbuka. Satu lagi. Seorang ibu namanya Sumitra digigit oleh ular yang sangat beracun dan waktu dibawa ke rumah sakit sudah tidak sadar lagi. Di situ doktor memberi dia suntikan anti racun, tetapi setelah setengah jam masih belum sadar. Doktor bilang kepada keluarganya bahawa tidak ada perubatan lain untuk dia dan dia harus dibawa pulang. Di rumah selama 3 hari berikutnya, Sumitra sama sekali tidak sadar dan keluarganya sangat-sangat berkhawatir. Terus keluarganya ambil keputusan panggil pekerja-pekerja kami yang sudah dilatih. Memang keadaannya sangat gawat. Dan kalau melayani dia ada risikonya. Ya. Bagaimana kalau dia meninggal? Mereka yang disalahkan. Walaupun demikian, pekerja-pekerja kami ke rumahnya dan melayani Sumitra dengan penuh keberanian dan otoritas dalam nama Yesus yang berkuasa. Mereka tidak mendoakan dia. Mereka keluar perintah dalam nama Yesus. Bangunlah, sembuhlah. Tidak pakai doa, pakai otoritas. Pada saat itu, Sumitra kembali sadar. Karena itu keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menyaksikan mujizat itu, tetangga-tetangga mereka pun menjadi percaya kepada Tuhan. Di India ini sudah biasa, saudara. Sudah ada beribu-ribuan mujizat seperti ini. Membawa banyak jiwa-jiwa, banyak orang Hindu percaya kepada Yesus. Nah, itu lewat pelayanan pekerja-pekerja kami yang sudah terlatih bagaimana menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Ada orang namanya Guru Munda diserang oleh roh jahat pada waktu dia lagi ke ladang. Setelah itu, selama beberapa hari, dia menjadi buta dan juga sakit demam. Isterinya dan keluarganya sama sekali bingung. Kebetulan pekerja-pekerja tantangan Elia kami tinggal dekat mereka dan tetangga-tetangga mereka menasihati mereka supaya panggil mereka ke rumah. Jadi mereka datang dan dengan otoritas melayani guru dalam nama Yesus Kristus. Artinya mereka keluar perintah, jadilah engkau sembuh. Dia segera dilepaskan dari setan itu dan penglihatannya dipulihkan. Demamnya juga hilang. Guru dan abangnya serta seisi keluarga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Begitu ya. Mujizat dulu, baru mereka percaya. Akibat sakit jantung keras, seorang ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur selama seminggu dan di desanya tidak ada perubatan. Tetapi puji Tuhan, pada waktu COVID-19, pekerja-pekerja tantangan Elia masuk ke desanya pada saat mereka melayani dia dalam nama Yesus dengan otoritas. Mereka meletakkan tangan atas jantungnya, terus perintahkan dalam nama Yesus, pulihlah, sembuh jantung ini. Dan betul-betul jantungnya sembuh secara ajaib. Mereka sekeluarga menerima Yesus. Masa kini kami menyaksikan banyak sekali orang sakit jantung disembuhkan ajaib, banyak sekali. Setiap orang yang kami latih, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit jantung. Nah, sejak tahun 2018, ada ribu-ribuan kesaksian seperti itu. Di situs kami, www.theelijahchallenge.org, ada lebih dari 600 kesaksian seperti tadi.
sudah di-post di situs kami. Dan dalam jangka waktu kurang dari 4 tahun, sudah ada jauh lebih dari 1,000 gereja rumah yang baru yang ditanam di satu provinsi di India, iaitu Orissa atau Odisha. Itu provinsi di India yang paling miskin, di mana itu orang Hindu fanatik sekali. Sampai pembaptisan itu dilarang, saudara. Tapi walaupun demikian, banyak orang menjadi percaya kepada Yesus karena mujizat-mujizat yang begitu banyak. Dan di Indonesia, pekerja-pekerja yang sudah terlatih bisa menghasilkan buah yang sama. Amin. 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 Itu tujuan kami. Itu tujuan pelatihan tantangan Elia. Supaya pekerja-pekerja dilatih sama seperti Yesus melatih murid-muridnya, terus diutus menjangkau yang belum dijangkau dengan maksud menyelesaikan amanat agung pada akhir zaman ini. Ini satu kesaksian gerakan massal suku Sunda kepada Isa Al-Masih. Pada akhir tahun 2003, pelayanan tantangan Elia mengadakan training di kota Bandung untuk menjangkau suku terabaikan terbesar di dunia yang belum mengenal Injil. Terbesar di seluruh dunia, saudara, yaitu suku Sunda di Jawa Barat. Suku Sunda memang terkenal sangat melawan Injil, sangat susah dijangkau. Suku Sunda terdiri dari 45 juta orang beragama Islam yang dikenal sangat menentang Injil bila dijangkau dengan metode-metode penginjilan tradisional. Di dalam training tersebut, kami melatih para hamba Tuhan bagaimana menyembuhkan orang sakit di dalam nama Isa Al-Masih untuk membuktikan kepada orang-orang Sunda bahwa Yesus, Isa adalah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa. Setelah training, kami arahkan kebaktian kesembuhan ilahi. Sejumlah orang Sunda ini datang dan mendengar Injil dan menyaksikan mujizat kesembuhan yang dilakukan di dalam nama Isa Al-Masih oleh murid-murid kami yang baru kami latih. Beberapa dari mereka, yaitu dari orang Sunda bahkan disembuhkan dan mereka memberi kesaksian. Nah, inilah kebaktian kesembuhan ilahi tahun 2003, di mana kita mulai menjangkau suku Sunda. Nah, sebelum KKI itu, kita melatih 100 murid. 100 murid sudah dilatih bersiap sedia berperang, yaitu membuktikan Isa adalah satu-satunya jalan ke surga dengan menyembuhkan orang sakit, dengan mengusir setan-setan. Setelah itu, saya membawa Injil. Setelah itu, orang sakit disuruh maju ke depan. Terus murid-murid yang baru dilatih itu, saya suruh, ayo, pergilah, meletakkan tangan atas mereka, satu-satu, dan keluar perintah dalam nama Yesus. Jalankan otoritasmu untuk menyembuhkan orang sakit yang maju ke depan. Hasilnya banyak orang disembuhkan, termasuk orang Sunda, dan mereka menyaksikan kuasa Tuhan dari panggung. Di situ, di atas panggung, ada seorang bapa lagi bersaksi bahwa dia sudah disembuhkan dalam nama Isa. Banyak orang disembuhkan. Hasilnya, lebih dari separuh daripada orang Sunda yang hadir terima Isa sebagai Al-Masih. Itu hasil dari mujizat-mujizat yang mereka saksikan. Sebagai bukti yang tak terbantah bahwa Isa itu satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Wah, sangat mulia malam itu. Nah, mereka, yaitu orang Sunda itu, tidak diminta untuk menyangkal agama mereka dan juga budaya mereka secara formal,
lalu berpindah agama di depan umum menjadi pemeluk agama Kristen. Tidak sama sekali. Karena kenapa agama Kristen selama ini dikenal oleh masyarakat mereka sebagai agama penjajah, iaitu agama orang Belanda, agama orang bule, ya. Jadi kami enggak suruh mereka pindah agama masuk agama Kristen. Tidak. Nah, di luar mereka tetap tampak sebagai pemeluk agama Islam yang setia, namun kini mereka adalah pengikut Isa Al-Masih yang telah lahir baru. Mereka menyembah Allah dan dimuridkan sesuai dengan ajaran Alkitab, bukan di gedung gereja, melainkan di tempat lain yang tidak disebut gedung gereja. Saudara, kita dimuridkan bukan hanya di gereja saja, tapi di mana saja anak-anak Tuhan berkumpul, di situ kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dimuridkan di mana saja. Misalnya di rumah kita dimuridkan. Dengan cara ini, salah satu hamba Tuhan yang dilatih di dalam training pada tahun 2003 itu namanya Pak Elias. Dia orang Ambon, kini telah menjangkau sekitar 6,000 orang Sunda bagi kerajaan Allah. 6,000 orang Sunda sudah menjadi pengikut Isa Al-Masih. Bahkan para ulama mereka kini telah menjadi murid Isa. Pada awalnya, mereka tertarik oleh manifestasi kuasa mujizat kesembuhan yang diberikan oleh Isa kepada murid-muridnya untuk menjadi saksi-saksinya yang efektif. Nah, suatu hari kelak, suku Sunda yang tak terjangkau ini akan dijabarkan ulang oleh para ahli misiologi menjadi suku yang terjangkau. Mereka bukannya telah dikristenisasi, bukan, karena Yesus pun tidak bermaksud demikian. Yesus tidak mahu kita masuk agama Kristen. Tidak, dia mahu kita mengikutinya, menjadi muridnya. Amin. Bukan masuk agama Kristen. Agama Kristen tidak bisa menyelamatkan siapa saja. Hanya mengikuti Isa yang menyelamatkan kita. Akan tetapi di tengah mereka, pada komunitas mereka sendiri, mereka akan memiliki suatu tubuh orang percaya yang penuh kuasa, yang secara potensial dapat menggenapkan aman agung yang diberikan kepada mereka. Saudara-saudari akan berbuat yang sama di seluruh Indonesia. Pokoknya dilatih. Sama seperti Yesus melatih murid-muridnya, kalian akan berbuat yang sama di seluruh Indonesia. Bukan hanya menjangkau orang Sunda saja, tapi menjangkau semua suku-suku yang belum dijangkau. Amin. 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 Seharusnya amin. Amin. Nah, bagaimana menyelesaikan amanat agung di Indonesia? Yang satu, harus menjalankan kontekstualisasi. Artinya kita tidak kabarkan agama, tidak, kita kabarkan Isa Al-Masih. Buktinya banyak orang disembuhkan dalam nama Isa. Itu buktinya dia adalah satu-satunya jalan kepada Bapa Allah yang kami yang di surga. Jadi kita tidak kabarkan agama. Tidak ada sangkut paut dengan agama. Tapi fokusnya Isa Al-Masih yang menyembuhkan, dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa kita dan membawa kita ke surga. Itu namanya kontekstualisasi. Yang kedua, penginjilan yang disertai mujizat yang dahsyat, yang belum pernah mereka saksikan. Begitu mereka menyaksikan mujizat itu, mereka hatinya terbuka. Percaya kepada Isa bukan sebagai nabi saja, tapi sebagai Mesias, Nah, ini kita mulai pengajarannya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, itulah intis daripada Injil. Itulah Injil. Yesus satu-satu jalan kepada Bapa. Terus ayat 11, percayalah kepadaku,
bahawa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Yang dimaksudkan adalah mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, yang tidak pernah dijalankan oleh seorang manusia. Yesus menjalankan, menjadi bukti bahawa dialah Mesias. Jadi Yesus berkata, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri, mujizat-mujizat itu sendiri yang aku lakukan. Percayalah. Terus ayat ke-12, ayat yang berikutnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang dimaksudkan di sini, saudara? Yang dimaksudkan mujizat-mujizat, saudara. Barang siapa percaya kepada Yesus, akan melakukan juga mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Sebagai buktinya, dialah satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Itulah yang kita akan mengajarkan saudara-saudari melakukan. Iaitu melakukan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan sebagai bukti yang tidak terbantah bahawa dialah Mesias. Itulah tujuan seminar Tantangan Elia. Kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaannya, iaitu mujizat-mujizatnya, dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Itu penting. Kita jangan hanya menjalankan mujizat, tapi kita menjalankannya dengan cara yang persis sama yang Yesus pakai untuk menjalankan mujizatnya. Harus pakai cara yang persis sama. Jadi, mari. Bagaimanakah Yesus mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit? Bagaimana? Mari kita lihat. Lukas 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa atau otoritas. Jadi begini, pengajarannya terdiri bukan hanya dengan kata-kata saja. Sebagaimana tiap hari Minggu di gereja cuma kata-kata saja. Tapi pada waktu Yesus mengajar, perkataan penuh kuasa, iaitu mujizat. Saudara, oleh karena otoritasnya. Mari. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Nah, kira-kira bagaimana reaksinya orang percaya yang biasa? Bagaimana reaksinya orang Kristen yang biasa? Biasanya begini, berdoa, berseru kepada Tuhan, oh Tuhan tolonglah orang ini kerasukan, tolonglah Tuhan. Atau kalau orang karismatik, kemungkinan berdoa dalam bahasa roh. Waktu menghadapi oleh orang kerasukan, kita berbahasa roh. Biasanya gitu, orang karismatik. Ya. Ada yang berkata, Bapa dalam nama Yesus, kami perintahkan setan ini keluar. Bapa dalam nama Yesus, aku tangking setan ini keluar. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh murid Yesus yang tahu kebenaran, saudara? Murid Yesus yang tahu kebenaran akan ambil tindakan serupa dengan yang Yesus sendiri lakukan. Amin. Amin. Seharusnya begitu. Jadi bagaimana Yesus bertindak? Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus menghardik setan itu dengan keluar perintah yang keras, diam, keluarlah daripadanya. Nah, saudara, apakah Yesus berdoa untuk dia? Ada doa tidak? Enggak ada. Tidak ada doa sama sekali, saudara. Apakah Yesus tutup mata? Tidak. Kenapa dia mau tutup mata? Dia lagi menyerang musuh. Kalau menyerang musuh, kita tidak tutup mata, saudara.
Yesus di sini bukan doa. Kalau doa, ya kalau mau boleh tutup mata. Tapi di sini bukan doa. Ini tangking musuh, saudara. Matanya terbuka. Apakah ada tindakan atau kata-kata seperti haleluya atau terima kasih kepada Bapa? Ada enggak? Haleluya, terima kasih Bapa. Pada waktu dia melayani orang kerasukan. Ini ada? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkan setan ini diam dan keluar. Apakah sebut nama Bapa dulu? Tidak ada, saudara. Apakah ada kata-kata profetik? Apakah Yesus bilang, aku memproklamirkan kamu terlepas dari setan ini. Aku mendeklarasikan kamu terlepas dari setan ini. Haleluya. Apakah ada sesuatu nubuatan, saudara? Tidak ada, saudara. Tidak ada proklamasi. Tidak ada deklarasi. Sedikit pun tidak. Tindakan Yesus itu 100% perintah. Perintah. Diam dan keluar daripadanya. 100% perintah. Tidak ada profetik, tidak ada doa, tidak ada puji-pujian, tidak ada sebut nama Bapa, tidak ada sama sekali. Tindakannya 100% perintah. Diam, keluar daripadanya. Hasilnya, setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Nah, bagaimanakah Yesus melakukan mukjizat ini, saudara? Bagaimana? Yesus menjalankan mukjizat ini dengan menjalankan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Bapanya. Otoritas tidak dijalankan dengan berdoa kepada Tuhan atau dengan proklamasi atau deklarasi, tidak. Tetapi otoritas dijalankan dengan mengeluarkan perintah. Amin, saudara. Umpamanya, saudara piara anjing. Anjing itu bawahan saudara, saudara itu bos. Pada suatu hari, anjing itu berdiri di hadapan Bapa. Bapa mau dia duduk. Jadi bagaimana supaya anjing itu duduk? Apakah pakai doa? Oh Bapa di surga, tolong. Aku mau anjing saya duduk, Bapa. Biar anjing saya duduk. Aku doa puasa sampai engkau mengabulkan doaku, Bapa. Apakah begini, saudara? Ya, mustahil. Jadi bagaimana supaya anjing kita duduk? Apakah kita bernubuat kepada anjing? Aku memproklamirkan kamu duduk. Haleluya. Apakah pakai kata-kata profetik terhadap anjing supaya dia duduk? Ya, tidak. Tidak. Bagaimana supaya anjing kita duduk, saudara? Jalankan otoritas. Keluar perintah. Duduk. Amin, saudara? Nah, sama saja dengan setan-setan dan sakit penyakit. Sama saja. Kenapa? Karena mereka bawahan kita. Kita sudah beri otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Amin. Jadi kalau mereka mau diusir, kalau orang sakit mau disembuhkan, jalankan otoritas. Keluar perintah saja. Nggak usah ada nubuatan, nggak usah ada doa, nggak usah ada puji-pujian, nggak usah ada deklarasi atau proklamasi. Tidak perlu, saudara. Oleh karena kita mencampurkan cara Alkitabiah dengan yang lain-lain, maka kita sering gagal. Kita sering gagal. Kenapa? Karena kita enggak mengikuti firman Tuhan. Kita mencampurkan yang profetik, mencampurkan doa, puji-pujian pada waktu kita usir setan. Tidak boleh mencampur, saudara. Kenapa kita mencampur? Karena hati kita bimbang. Bagaimana kalau enggak sembuh? Jadi kita mencampur semua. Kita mencampurkan apa yang profetik, yang imamat, yang puji-pujian. Semua dicampurkan jadi satu. Mudah-mudahan orang itu sembuh. Ya, mudah-mudahan itu artinya hati kita bimbang, artinya kita kurang iman. Dan orang itu tidak akan sembuh karena kita kurang iman. Kita bimbang. Ayat 36. Hasilnya semua orang takjub menyaksikan mukjizat itu. Kenapa? Lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Nah, kenapa mereka takjub, saudara? Mereka takjub karena Yesus tidak pakai doa. Pada waktu itu, kalau ada orang kerasukan setan, hanya satu jalan, berseru kepada Tuhan.
Kerana hanya Tuhan yang berkuasa atas setan-setan. Ya. Tapi Yesus ini tidak pakai doa. Tidak. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Siapakah orang ini? Enggak pakai doa. Dia pakai otoritas. Wibawa adalah otoritas. Wibawa sama dengan otoritas. Siapa orang ini? Jalankan otoritas. Keluar perintah saja. Dan roh-roh jahat, mereka pun keluar. Siapakah orang ini yang punya otoritas seperti Allah sendiri? Siapakah orang Yesus ini? Ya, maka itu mereka takjub karena Yesus tidak pakai doa, tidak pakai nubuatan, tidak pakai proklamasi, tidak pakai deklarasi, pakai perintah. Dan setan itu tunduk dan keluar. Waduh, siapakah orang ini? Nah, ternyata otoritas ini sudah diberi kepada kita, saudara. Haleluya. Nah, oleh karena Yesus diberi otoritas menguasai setan. Setan oleh Bapanya, dia tidak perlu berdoa minta Bapanya membebaskan orang yang dirasukan itu. Nggak perlu. Dia sendiri bisa mengeluarkan perintah kepada setan itu supaya keluar. Amin. Jadi otoritas itu tidak dijalankan dengan berdoa kepada Bapa saja atau dengan bernubuat atau dengan keluarkan proklamasi atau deklarasi. Bukan. Melainkan dengan keluarkan perintah kepada yang dibawa otoritas kita. Iaitu setan-setan atau penyakit-penyakit atau anjing kita. Nah, bukan Yesus tidak pernah berdoa. Bukan. Yesus sering berdoa. Tapi ada saat yang tertentu di mana Yesus tidak berdoa, melainkan mengeluarkan perintah. Kita akan belajar membedakan kapan kita seharusnya berdoa dan kapan seharusnya kita keluarkan perintah. Begini, di mana kita belum diberikan otoritas, ya di situ kita mau nggak mau harus berdoa kepada Tuhan yang punya segala otoritas. Tapi di mana kita sudah diberi otoritas, di situ kita jalankan perintah, kita keluarkan perintah. Karena semua yang di bawah otoritas kita harus tunduk kepada perintah kita. Itu namanya otoritas. Nah, saudara, kita sebagai murid Yesus sudah diberi otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Jangan kata anjing kita, saudara. Dengan demikian, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan dengan cara yang persis sama. Tuhan Yesus telah menerima otoritas Allah untuk menguasai setan-setan. Otoritas ini dijalankannya dengan mengeluarkan perintah. Bukan dengan doa, bukan dengan proklamasi atau deklarasi, bukan dengan mengeluarkan perintah. Itu namanya otoritas. Nah, jadi kita lihat bagaimana Yesus usir setan dari orang yang kerasukan. Nah, bagaimana caranya Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja? Jadi orang yang bukan kerasukan tapi cuma sakit biasa saja. Bagaimana ya? Nah, kami telah diajarkan bahawa orang percaya diberi otoritas untuk mengusir setan-setan. Itu jelas, ya. Akan tetapi kalau ada orang yang sakit saja, wah, itu lain. Kami hanya bisa berdoa dan minta kepada Tuhan menyembuhkan orang itu, ya. Itu pikiran kami, saudara. Ya itu, ya habis doa, sembuh tidak sembuh, urusan Tuhan, ya. Itu cara kita menghadapi orang sakit. Doa saja. Habis doa, sembuh nggak sembuh, bukan urusan saya, itu urusan Tuhan, ya. Itu tradisi kami, saudara. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus melayani orang yang sakit secara jasmani saja. Dan kita harus melayani orang sakit dengan cara yang sama, saudara. Karena apa saja yang Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Mari. Ayat 38, kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras.
dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Jadi ibu mertua Simon itu tidak kerasukan, bukan cuma sakit demam saja, sakit demam keras. Mereka minta supaya Yesus menolong dia. Bagaimana Yesus menolong dia? Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Doa saja. Tidak. Apakah Yesus berkata, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Haleluya. Aku mendeklarasikan kamu sembuh. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami tangking demam ini. Apakah sebut nama Bapa dulu? Tidak otoritasnya. Itu dia bawa atau otoritas. Mari, ini diulangi. Lukas 4 ayat 35. Ini dari tadi, waktu Yesus di rumah ibadat, tetapi Yesus menghardiknya. Katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan semua orang takjub, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa, iaitu otoritas dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Dengan demikian juga, Yesus menghardik demam itu. Dan pergi dan ibu mertua Petrus sembuh. Jadi itu caranya Yesus menyembuhkan orang sakit. Pakai otoritas. Sama seperti dia menyembuhkan, sama seperti usir setan, ke otoritas. Pakai keluar perintah. Amin, saudara? Sama saja caranya. Wibawa sama dengan otoritas. Jadi di ayat ini Tuhan tidak menjalankan karunia kesembuhan. Tidak, saudara. Tidak, ini bukan karunia kesembuhan. Melainkan Tuhan memakai otoritas untuk menghadapi dan di sini tidak pakai karunia kesembuhan, tidak. Dia pakai otoritas. Mari kita menyelidiki hal ini dengan lebih seksama, saudara. Di manakah karunia kesembuhan diajarkan di Perjanjian Baru? Di mana, saudara? Karunia ini diajarkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 12 sebagai salah satu karunia Roh Kudus untuk membangun tubuh Kristus. Semua karunia Roh Kudus dipakai untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gereja yang di Injil sebenarnya belum ada. Di Injil belum ada gereja. Hanya di Kisah Rasul-Rasul baru ada gereja, saudara. Jadi di Injil belum ada karunia kesembuhan, saudara. Hanya otoritas dan tenaga kesembuhan saja. Jadi yang mana lebih dulu? Otoritas atau karunia kesembuhan? Yang mana lebih dulu? Jelas otoritas lebih dulu. Otoritas itu dimanifestikan di Injil, karunia, ya Kisah Rasul-Rasul baru ada. Jadi otoritas dan karunia kesembuhan berbeda dan tidak sama. Tidak sama. Jadi pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di Injil, dia pakai otoritas, saudara. Nah, kita bikin ya demonstrasi menjalankan otoritas sekarang. Ya, sekarang saya stop sharing. Begini ya, kita mau bikin tunggu ya. Kita bikin demonstrasi. Sebelum begini, Pak Roland tentang Kimberly ya. Pak Roland mau melayani Kimberly? Bukan.
Pak Roland, itu anakmu namanya Kimberly, betul? Betul. Bukan. Kimberly, Betul, ya. Pak. Buka aja. Itu Pastor. Ya. Ini dia, Pastor Kimberly. Ya, itu Kimberly ya. Begini ya, mau melayani dia, kita melayani dia seperti Yesus melayani orang sakit. Tangannya diletakkan atas otak. Ya. Kenapa? Pada waktu penumpangan tangan, itu tenaga kesembuhan mengalir. Pada waktu kita menjamah orang sakit. Maka itu Yesus sering menumpangkan tangan atas orang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir. Jadi, setiap kali melayani Kimberly, tiap hari sering dilayani, tangannya di atas kepala, ya. Terus keluar perintah seperti Yesus. Dalam nama Yesus, Kimberly sembuh, otak ini dipulihkan. Nah, diulangi saja ya, diulangi. Dalam nama Yesus. Kimberly penuh, sembuh. Ikut saya. Ya, tidak ada doa, tidak ada nubuatan. Ini otoritas saja, ya. Ya, di atas kepala kalau dia kasih ya. Nah, ikut saya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kimberly otaknya sembuh, Kimberly otaknya sembuh. dipulihkan Dipulihkan. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penyakit ini aku tangking dalam nama Yesus. Penyakit ini aku tangking dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat keluar dalam nama Yesus. Semua roh-roh jahat keluar dalam nama Yesus. Otakmu disembuhkan, dipulihkan dalam nama Yesus. Otakmu disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kimberly. Nah, tiap hari diulangi ya. Ini penyakit ini satu gunung besar. Jadi dipindahkan ke dalam laut itu jadi proses ya, bukan langsung. Nah, kalau Tuhan Yesus ya bisa langsung sembuh. Tapi kita muridnya. Jadi waktu kita melayani kadang-kala proses. Tiap hari dilayani. Bisa Pak. Tiap hari dilayani. Nanti ada kemajuan. Sedikit demi sedikit ada kemajuan. Mungkin doktor nggak bisa nolong. Tapi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Tapi Bapak harus tekun. Tiap hari berkali-kali melayani dia. Dengan tidak ada bimbang. Jangan ada bimbang di hati. Dia pasti bisa sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, begini. Kita sekarang saya mau melayani yang lebih ringan. Jadi kalau ada yang punya sakit kepala, sakit pinggang, sakit bahu, sakit tangan, di mana saja kalau ada sakit, saya mau bikin demonstrasi bagaimana menyembuhkan orang sakit dengan menyembuhkan yang ringan aja. Kalau yang lebih ringan itu bisa cepat sembuh. Jadi itu bukti bahwa ini benar, ini benar-benar bisa berlaku, ya. Jadi ada enggak? Begini, di mana saja ada sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut, di mana saja di situ sekarang kita meletakkan tangan, ya. Di situ meletakkan tangan. Mana? Pak Ronald, silakan Pak Ronald. Pak Ronald, ya. Ya, di mana sakitnya? Enggak kedengaran, Pak. Dibuka itunya, unmute dulu. Kurang kedengaran. Di mic-nya dibuka. Masih ketutup, Pak. Ya, sekarang sudah. Ya, sudah. Sakit pinggang, Pak. Oke. Jadi tangan diletakkan atas pinggang. Ya. Ya. Ingat waktu Yesus menyembuhkan orang yang tuli. Jarinya masuk ke telinga. Kenapa? Supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke situ. Itu maksud penumpangan tangan. Jadi Pak Ronald, tangannya di atas pinggang. Supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke situ. Amin. Amin. Itu caranya. Nah, sekarang kita keluar perintah. Matanya terbuka. Karena ini bukan doa. Ini menyerang musuh. Iya. Ya. Sakit pinggang itu musuh, betul enggak? Itu musuh. Kita benci. Amin. Jadi sekarang kita tangking musuh itu dengan keluar perintah. Amin. Nah, sekarang semua ikut saya, ya. Sama-sama. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tangking sakit pinggang ini.
Aku tengking sakit pinggang ini. Lenyap, hilang. Lenyap, hilang. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Pinggang saya sembuh total. Pinggang saya sembuh total. Sakit hilang. Sakit hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Nah, sekarang Pak Ronald dicoba. Bergerak. Coba, bagaimana? Apakah ada perubahan? Ada perubahan, Pak. Amin. Ada perubahan. Puji Ada Tuhan. perubahan. Puji Sudah Tuhan. sembuh atau belum? Belum mungkin. Sedikit. Belum. Belum. Masih sedikit. Ya. Jadi kita layani satu kali lagi. Iya. Ya. Ya. Seperti boleh duduk, Pak. Seperti Yesus pernah dia melayani orang yang buta pertama kali, ada kemajuan tapi masih samar-samar. Jadi untuk kedua kalinya Yesus melayani dia, meletakkan tangannya atas matanya, baru penglihatannya menjadi sembuh total, ya. Jadi kita melayani satu kali lagi, ya. Jadi Pak Ronald sekali lagi meletakkan tangan. Nah, sekarang keluar perintah dengan jangan bimbang. Jangan bimbang. Dengan keras dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit pinggang ini hilang total. Sakit pinggang ini hilang total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tangking sakit Aku ini. tengking sakit ini. Aku perintahkan sembuh. Aku perintahkan sembuh. Sembuh total. Sembuh total. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh jahat keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh jahat keluar dalam nama Yesus. Pulih total Pulih total. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Okey, Pak. Bangun berdiri, dicoba. Bangun berdiri, coba. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagaimana Pak Ronald? Sudah hilang, Pak. Sudah hilang. Sudah Puji hilang. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu sakitnya sudah berapa lama? Udah 2 minggu, Pak. 2 minggu. Okey, sekarang sudah hilang. Sudah Itu hilang. buktinya. Amin. Amin. Otoritas itu benar. Amin. Jadi kalau kita ikut cara Tuhan menyembuhkan orang sakit, ada mujizat, saudara. Tapi masalahnya, pada waktu kita melayani orang sakit, banyak tradisi. Betul enggak? Banyak tradisi. Kita senang puji-pujian. Haleluya, terima kasih Yesus, berbahasa roh, ada proklamasi, deklarasi, semua dicampur jadi satu. Tidak boleh lagi. Tidak boleh. Sekarang kita ikut cara Tuhan. Otoritas saja. Amin. Otoritas. Keluar perintah dengan tidak bimbang, dengan menumpangkan tangan. Amin. Amin. Nah, kalau orang itu dari jarak jauh, ya nggak bisa pakai penumpangan tangan, pakai otoritas saja. Amin. Amin, saudara. Nah, ini adalah pengantar